216 Tantangan api. Lava Brute menyemburkan api dari mulutnya dalam gerakan yang menyerupai gerakan membuka kipas lipat. Kesempatan untuk menghujani serangan ke Lava Brute, yang semakin mengurangi HP-nya dalam prosesnya. 35%, 25%, 10%, 30 detik telah berlalu dan lingkaran itu kini berdiameter sekitar 7,5 meter. Ini tidak memberikan banyak ruang bagi Izrod dan kelompoknya untuk bermanuver. Sedangkan Luna, dia sudah berada dalam jangkauan serangan Lava Brute. Lava Brute mengayunkan lengan lava cairnya ke arah Izrod, namun ia menghindari serangan itu dengan mengitari tubuhnya dengan kecepatan lebih besar daripada gerakan lengannya. Setelah gagal dalam serangannya, tubuh bagian atas Lava Brute mengembang sekali lagi saat api berkumpul di mulutnya. Namun, Lava Brute tidak mengincar kelompok itu kali ini, melainkan ke tanah di dalam lingkaran. Hal ini membuat semua orang terkena serangan, dimanapun mereka berada di dalam lingkaran. Minus 1763 tahun. Minus 300. Minus 2592 tahun. Minus 300. Minus 1455 tahun. Serangan itu mampu melukai semua orang di dalam kelompok dan angka kerusakan bermunculan di mana-mana. Lebih buruknya lagi, kelompok itu juga terkena dampak terbakar. Namun, Luna sudah siap menghadapi situasi seperti ini. Sekitar 0,5 detik kemudian, sebuah daftar hijau muda muncul dalam jarak sekitar 10 meter. Sumber kabut itu berasal dari mantra Luna, Healing Mist. Begitu kabut itu menyentuh tubuh anggota party, mereka mulai mendapatkan kembali sebagian HP mereka yang hilang setiap detik. Plus 530. Nama keterampilan, kabut penyembuhan. Tingkat keterampilan, 1/4. Peringkat keterampilan, A. Biaya mana, 650. Waktu cash, 0,5 detik. Aktif, melepaskan kabut di sekitar 10 meter dari pengguna atau sekutu pilihan mereka. Kabut ini menyembuhkan pengguna dan semua sekutu yang berada di dalam kabut sebesar 40% dari healing factor pengguna setiap 1 detik selama 10 detik. Waktu pendinginan, 2 menit 30 detik. Berkat mantra Healing Mist milik Luna, ia mampu mengimbangi kerusakan yang ditimbulkan oleh efek terbakar sekaligus menyembuhkan kembali sebagian HP milik kelompoknya yang hilang. Ia juga menggunakan kesempatan itu untuk memberikan cure kepada semua orang dan dalam sekejap, HP semua orang kembali ke jumlah penuhnya. Namun, jumlah penyembuhan yang sangat besar ini menyebabkan agro Luna melonjak dan menaikkan level ancamannya ke puncak daftar. Lava Brute mengalihkan perhatiannya ke arah Luna saat aliran lava mengalir dari tangannya yang diarahkan ke arahnya. Izrod bergerak cepat dan memposisikan dirinya tepat di antara Lava Brute dan Luna. Hal ini membuat serangan itu ditujukan kepadanya, bukan Luna. Namun tanpa diduga, Izrod menghindar dan menghindari serangan itu saat Lava Brute terus bergerak menuju Luna. Awalnya, semua orang bingung dengan tindakan Izrod. Mengapa dia langsung menyerang dengan tergesa-gesa seolah-olah akan menangkisnya tetapi kemudian menghindar? Apakah dia hanya ingin menghindari sesuatu? Untungnya, Izrod tidak terbiasa melakukan tindakan yang sia-sia. Tepat saat ia berhasil menghindari aliran api, ia langsung mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke api itu sendiri. Selanjutnya, hal yang paling aneh terjadi. Aliran api yang menyerbu untuk melahap Luna telah lenyap sepenuhnya. Namun, pedang badai milik Izrod kini berwarna merah jingga. Warnanya menyerupai api yang baru saja ditusuknya. Saat berikutnya, aliran api yang sama yang diarahkan ke Luna, menyembur keluar dari pedang Izrod dan meraung ganas saat bergerak kembali ke arah Lava Brute. Minus 4595 tahun. Skill yang digunakan Izrod untuk membalas serangan Lava Brute adalah Sword Return dari Second Sword Form, Returning Wave. Ia memasukkan sebagian esens miliknya ke dalamnya untuk meningkatkan efektivitas serangan secara keseluruhan. Setelah itu, HP Lava Brute turun menjadi 10.963 poin yang hanya sekitar 7% dari total HP-nya. Segera setelah menyelesaikan Sword Return, aura yang menindas dan mendominasi terbentuk di sekitar Sword of the Storm milik Izrod. Aura itu tampak lebih agresif dari biasanya karena energi esensi samar terbentuk di sekitarnya. Izrod melanjutkan serangannya tepat saat tubuh bagian atas Lava Brute mengembang sekali lagi, akan tetapi, sebelum ia bisa melancarkan serangannya, bilah pedang Izrod mengiris tubuhnya menjadi dua tepat di tengahnya. Wuih, minus 11.554 tahun.
Pedang pertama Izroth yang menghancurkan, kehancuran yang diresapi dengan 16 poin esensinya menjadikannya serangan yang menghancurkan untuk dilawan. Dia telah memberikan pukulan terakhir kepada lava brute saat ia kehilangan panas tubuhnya saat roh api dapat terlihat menyelam kembali ke dalam lingkaran bebatuan yang meleleh. Lingkaran yang tadinya berdiameter 5 meter itu berhenti mengecil begitu roh api masuk ke dalamnya. Kemudian, lingkaran itu mulai membesar hingga kembali menjadi 30 meter diameternya. Langkah terakhir saat kau memberi monster itu rasa obatnya sendiri sungguh menakjubkan. Apakah itu kemampuan lain yang kau ciptakan sebagai master tempur? Mirage berbicara dengan suara penuh kegembiraan. Sejujurnya, dia sama seperti kebanyakan pemain lain dalam hal pendapatnya tentang master tempur. Tidak mungkin ada orang yang bisa berguna dalam jangka panjang dengan kelas seperti itu. Namun, Izroth telah mengubahnya menjadi penggemar berat kelas master tempur. Sekarang, dia bahkan menyesal tidak memilihnya sebagai kelasnya sendiri di awal. Bagaimanapun, tingkat kekuatan yang ditunjukkan Izroth sejauh ini sangat mengerikan. Kelas sampah. Tidak berguna. Apa yang diketahui para pemain itu? Ini adalah kekuatan sejati seorang master tempur. Belum lagi serangan terakhir yang dia gunakan untuk menyelesaikan pertempuran. Hanya sesuatu yang kutemukan secara kebetulan. Izroth berkata dengan riang sambil mengembalikan pedang badai ke sarungnya. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa dia menemukannya secara kebetulan. Faktanya, dia hanya mempelajari 10 bentuk pedang secara kebetulan di 7 alam karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dalam perjalanan kultivasinya. Kau pasti beruntung, kata Mirage bercanda. Ia yakin bahwa Izroth hanya bersikap rendah hati dan tidak ingin dianggap menyombongkan diri. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan spirit poses lava brute. Peringatan sistem, selamat, Anda telah menyelesaikan misi tersembunyi, buktikan kemampuan Anda. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 13.510 EXP. Itu sebenarnya adalah pencarian tersembunyi. Izroth terkejut. Ia mengira bahwa ini hanyalah kejadian biasa bagi mereka yang memasuki kuil terang. Ia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang langka seperti misi tersembunyi. Misi tersembunyi, seperti yang dijelaskan namanya, adalah misi yang disembunyikan dari pemain dan tidak muncul dalam log misi mereka. Tidak ada pola atau cara yang diketahui untuk menemukan bahwa sesuatu adalah misi tersembunyi dan tingkat kesulitannya sering kali bervariasi. Namun, hadiah untuk menyelesaikan misi tersembunyi selalu luar biasa. Roh api salamander tiba-tiba muncul kembali di hadapan Izroth dan kelompoknya. Kau layak untuk memasuki aula, kata roh salamander itu saat 10 peti muncul di hadapan Izroth dan kelompoknya. Pilih satu kesempatan. Ini satu-satunya kesempatanmu, tidak akan ada lagi di masa depan. Kata roh salamander itu seolah-olah itu adalah sebuah tuntutan. Pilih, tunggu sebentar, ini. Mirage terkejut saat melihat benda-benda yang ada di dalam peti itu. Peluang 30% untuk mendapatkan item yang berguna, itu jauh lebih baik daripada peluang menjarah. Komentar Luna. Peti-peti itu berwarna merah tua dengan hiasan emas di sepanjang sisinya. Namun, yang penting bukanlah peti itu sendiri, melainkan barang-barang yang ada di dalam peti itu. 7 peti benar-benar kosong tanpa ada apapun di dalamnya. Salah satu peti berisi roh api di dalam bola pengurungan. Pasti akan laku keras di balai lelang karena akan menghemat banyak waktu pemain. Satu peti lainnya berisi batu prasasti api. Dengan batu prasasti, pemain dapat memberikan senjata atau armor mereka efek bonus tergantung pada seberapa kuat prasasti itu sendiri. Itu jelas merupakan tawaran yang menggiurkan, namun, mata Izroth terfokus pada bola kecil seukuran kepalan tangan dengan api hijau menari-nari di dalamnya. Itu inti api. 217 hadiah dari kues tersembunyi. Dari penampakan inti api itu jelas merupakan peningkatan dari yang saat ini dimilikinya. Berapapun biayanya, ia harus mendapatkan inti api itu. Itulah satu-satunya cara baginya untuk maju lebih jauh sebagai seorang apoteker. Akan tetapi, sebelum ia sempat membicarakan masalah itu kepada semua orang untuk membuat semacam kesepakatan, peti-peti itu terbanting menutup. Saat berikutnya, ke-10 peti itu menyatu menjadi satu peti sebelum terbagi kembali menjadi 10 peti terpisah. Tentu saja, sistem tidak akan membiarkan sesuatu diambil dengan mudah hanya dengan mengalahkan satu monster elit. Pasti ada semacam perubahan yang ditambahkan padanya. Sekarang,
Hanya ada 10% kemungkinan mereka akan memilih peti berisi inti api di dalamnya. Pilih, kata roh salamander itu. Kedengarannya seperti rekaman rusak karena mengulang kata yang sama setiap 5 detik. Miraj mengerutkan kening dan berkata, setiap benda yang kita lihat di dalam ketiga peti itu hanya bisa digunakan satu kali. Pada akhirnya, hanya satu dari kita yang bisa memanfaatkannya. Tentu saja itu harus diberikan kepada guruku karena dialah yang memberikan pukulan terakhir, kata Azalea tanpa ragu. Itu agak. Miraj bertanya-tanya apakah Azalea akan menggunakan alasan yang sama jika dialah yang memberikan pukulan terakhir kepada Lava Brute. Namun, pada akhirnya, dia tidak tahu bagaimana kelompok Izroth menangani pembagian harta rampasan, terutama dalam situasi seperti ini. Namun, dari waktu singkat dia mengenal Izroth, Miraj ragu bahwa dia akan menggunakan alasan seperti itu untuk mengklaim harta rampasan sebagai miliknya. Pada akhirnya, Miraj memahami posisinya saat ini di dalam kelompok. Semua orang di sini tampaknya saling mengenal dan Izroth adalah pemimpin yang jelas. Karena itu, apapun pilihan yang diambilnya, ia harus menjalaninya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Izroth seolah-olah mereka semua menunggu keputusannya tentang masalah itu. Setelah merenungkannya beberapa saat, Izroth akhirnya berbicara dan berkata, aku tidak memerlukan prasasti dan roh api yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, jika item yang aku pilih adalah salah satu dari item tersebut, aku sarankan semua orang untuk memilihnya secara adil. Mengenai inti api, ini adalah item yang harus aku dapatkan. Luna punya ide bagus tentang mengapa Izroth menginginkan inti api. Lagi pula, dia bahkan mendengar teman-temannya sendiri berbicara tentang seseorang yang disebut Kaisar Pil yang menciptakan satu-satunya pil tingkat 3 yang saat ini ada di RML. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang seperti dia untuk menghubungkan semua titik itu. Izroth bukan bagian dari guild papan atas manapun, tetapi dia dengan mudah membagikan pil 5 siklus kepada semua orang seolah-olah itu adalah permen. Tidak hanya itu, tetapi sebelumnya selama perjalanan mereka ketika mereka bertemu Olohas, dia membagikan 6 pil kelas 3 tanpa ragu-ragu. Namun, yang benar-benar mengonfirmasi spekulasinya 100% adalah ketika Izroth memasang 100 pil kelas 3 sebagai taruhan selama pertempurannya melawan Present Order. Mustahil bagi pemain manapun untuk memiliki sejumlah item dengan nilai setinggi itu tanpa memiliki hubungan langsung dengannya. Tambahkan semua informasi sebelumnya yang sudah dimilikinya bersama dengan keinginan Izroth akan inti api, Luna sampai pada kesimpulan yang kuat. Faktanya, Izroth adalah kaisar pil misterius yang dibicarakan semua orang. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Jika aku menerima inti api itu, aku akan memberimu hadiah yang pantas. Kata Izroth, dia adalah orang yang adil dan tidak berniat memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin kelompok. Aku tidak keberatan. Luna adalah orang pertama yang setuju tanpa repot-repot mendengar syarat lengkap Izroth. Dia mengerti bahwa Izroth tidak akan menipu mereka. Namun, bahkan jika dia tidak memberi mereka imbalan apapun, dia tetap tidak akan memperebutkan inti api. Lagi pula, jika identitas Izroth sebagai kaisar pil benar, maka dia membutuhkan inti api ini lebih dari siapapun di RML. Aku juga, kata Azalea menanggapi pernyataan Luna. Miraj mengangkat tangannya dengan nada bercanda dan berkata dengan nada main-main, siapa aku yang berani berenang melawan arus sungai? Lagi pula, aku tidak pernah pandai berenang. Aku akan mengikuti arus. Dia mengacungkan jempol tanda setuju. Izroth mengangguk sambil mengalihkan perhatiannya ke peti-peti itu. Dia memeriksa setiap peti dengan saksama, namun, dia tidak dapat menemukan perbedaan di antara peti-peti itu. Jadi semuanya bermuara pada keberuntungan belaka. 10% bukanlah peluang yang bagus mengingat ia hanya punya satu kesempatan. Ada juga peluang 70% bahwa ia tidak akan menerima apapun. Peluangnya sangat bertolak belakang dengannya. Tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Izroth mendekati 10 peti yang diletakkan di depan roh api salamander. Ketika Izroth berjalan mendekati peti-peti itu, roh salamander itu akhirnya berhenti mengulang kata pilih dan terdiam. Aku akan pilih yang ini. Ucap Izroth sembari berdiri di depan peti keempat, dimulai dari sisi kiri. Kau telah memilih. Ucap roh salamander itu sambil menghilang. Beberapa saat kemudian, roh api kembali ke bentuk semula dan melayang di atas kepala Izroth. Peringatan sistem, skill pasif sementara, perlindungan roh api, telah ditingkatkan.
Izrot melihat versi peningkatan dari skill pasif dan menyadari bahwa 2 baris telah ditambahkan ke dalamnya. Asteris selama pengguna memiliki roh api, keterampilan ini juga dapat berada di dalam Blazing Tempest Domain. Pengguna keterampilan ini tidak terpengaruh oleh Bounded Fire Domain. Sungguh peningkatan yang berguna. Sebelumnya Izrot telah menyingkirkan kekhawatiran itu, tetapi dia tidak yakin bagaimana mereka akan kembali ke Amaharpe melalui Blazing Tempest Domain tanpa pasukan yang lengkap. Lagi pula, pasif Bounded Fire Domain terlalu kejam. Namun, dengan pasif yang ditingkatkan, sekarang memungkinkan untuk bepergian dengan bebas melalui domain tersebut. 9 peti yang tidak dipilih Izrot lenyap pada saat yang sama dengan roh salamander. Saat itu, hanya ada 1 peti yang tersisa dan peti itu tergeletak di tanah di hadapan Izrot. Tepat saat ia menyentuh peti itu terbuka dengan sendirinya dan segera sumber dingin yang meluap membasahi dirinya. Beberapa detik kemudian, rasa dingin berubah menjadi panas yang menyengat. Suhu seolah-olah terus berfluktuasi dari sangat dingin ke sangat panas. Di dalam peti yang dibuka Izrot, terdapat bola kecil dengan api hijau mistis yang menari bebas di dalamnya. Itu adalah inti api. Sepertinya 1 poin dalam statistik keberuntunganku membuahkan hasil. Izrot mengambil bola hijau itu ke tangannya dan dapat merasakan suhu yang selalu berubah. Nama, api sintesis inti api. Peringkat, B. Daya tahan, 50.000 per 50.000. Kegunaan, api misterius ini dijebak oleh seorang tokoh apoteker mistis yang memiliki kekuatan besar di masa mudanya. Api ini memiliki sifat dingin dan panas yang ekstrim sehingga menjadikannya salah satu api paling ideal untuk pengaturan suhu yang sempurna. Itu bukan sembarang inti api, tetapi jauh di atas apa yang diharapkan Izrot. Itu sebenarnya inti api peringkat B. Ini adalah keuntungan besar karena fakta bahwa ini tidak mungkin ditemukan saat ini di RML. Alasan utamanya bukan karena level monster, tetapi lebih pada kegunaan berburu api tingkat tinggi tersebut. Saat ini, sebagian besar apoteker masih terjebak di level pertama. Adapun beberapa yang berhasil mencapai level kedua, mereka hanya membutuhkan inti api peringkat D karena level pil mereka tidak memerlukan apapun lebih dari itu. Bagaimanapun, Izrot adalah apoteker tingkat 3 dan menggunakan inti api peringkat D untuk membuat pil tingkat 3. Tidak seorang pun membutuhkan atau bahkan berpikir untuk mendapatkan inti api yang begitu kuat karena akan sama saja dengan menggunakan komputer super untuk menghitung sesuatu yang sederhana seperti 2+2. Kekuatan sebesar itu tidak diperlukan untuk tugas yang remeh seperti itu. Dengan ini, aku seharusnya bisa mencapai tingkat 6, bahkan mungkin tingkat 7 apoteker jika aku beruntung, tanpa perlu mengubah inti apiku. Tentu saja, bahkan tingkat 4 dan 5 masih di masa depan bagi Izrot. Bukan karena ia tidak memiliki keterampilan untuk membuat pil setingkat itu, tetapi karena bahkan kepala serikat apoteker di Amaharpe hanyalah seorang apoteker tingkat 4. Bagaimana mungkin mereka sendiri yang membuat keputusan agar dia secara resmi dianugerahi pangkat 4? Dia harus terlebih dahulu menemukan serikat apoteker dengan apoteker berpangkat lebih tinggi. Alasan lainnya adalah bahan-bahan yang tersedia saat ini. Meskipun ia mungkin dapat membuat pil tingkat 4, menurut perhitungannya, pil tingkat 5 tidak akan mungkin dibuat dengan bahan-bahan yang tersedia saat ini, bahkan jika ia berhasil menemukan beberapa bahan langka dari serikat-serikat papan atas tersebut. Saat itu masih terlalu awal dalam permainan dan para pengembang belum memperhitungkan seseorang dengan keahlian seperti Izrot untuk menjadi apoteker tingkat 3 pada titik ini, apalagi tingkat 5. Sesuai janji, Izrot memberi Luna, Azalea, dan Mirage harga yang menurutnya lebih dari wajar. Ia menghadiahkan masing-masing 1 pil yang telah ia buat sejauh ini, sehingga totalnya menjadi 7 pil. Bahkan Azalea yang biasanya acuh tak acuh terhadap banyak hal tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit kilatan di matanya saat dia mengamati tumpukan kecil pil yang sekarang ada dalam kepemilikannya. Sungguh kreasi yang menakjubkan. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang pil-pil ini selain pil 5 siklus. Tunggu sebentar, 3 dari pil ini adalah pil kelas 3. Mata Azalea sedikit terbelalak karena terkejut. Mirage juga dalam kondisi syok yang sama seperti Azalea. Ini adalah hadiah yang terlalu besar. Pada akhirnya, Izrot yang melakukan sebagian besar kerusakan sehingga harganya seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak tumpukan harta karun yang begitu berharga. Adapun Luna, dia mengucapkan terima kasih dengan sopan saat menerima pil dari Izrot.
Dia sudah cukup lama bersama Izroth sehingga dia hampir mati rasa karena kejutan tak terduga darinya. Bahkan, Luna mengira Izroth akan mengeluarkan pil kelas 5 atau semacamnya. Setelah kegembiraan mereda, Izroth memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan kuil berkobar bersama kelompoknya. Sekitar 3 jam kemudian, Izroth dan kelompoknya telah tiba kembali di ibu kota Amaharpe. Mereka telah menghabiskan sekitar 2 jam menjelajahi kuil berkobar dan berhasil masuk ke lapisan yang lebih dalam. Namun, level monster menjadi terlalu berbahaya untuk dihadapi tanpa tank untuk menahan agro. Oleh karena itu, mereka memilih untuk kembali ke Amaharpe dan mengakhiri hari. Namun, Izroth mampu naik level hingga 35 dan memperoleh cukup banyak pengalaman untuk mencapai level 36. Ah, seru sekali. Sudah lama sekali aku tidak menikmati petualangan seperti itu, kata Mirage dengan senyum gembira di wajahnya. Itu menarik, setidaknya begitulah, kata Luna dengan ekspresi lelah. Entah mengapa, Azalea dan Mirage tampak menikmati ejekan dan pertengkaran satu sama lain. Oleh karena itu, ia terpaksa bertindak sebagai semacam perantara selama petualangan mereka. Untungnya, Azalea berpisah begitu mereka meninggalkan Blazing Tempest Domain. Jika tidak, dia tidak yakin apakah dia akan mampu bertahan dalam perjalanan kembali ke Amaharpe. Namun, dia terkejut bahwa Mirage mampu membuat Azalea yang penyendiri, setidaknya dari apa yang Luna lihat sejauh ini, benar-benar berbicara lebih dari beberapa patah kata. Saat Izroth asyik dengan pikirannya, ia tiba-tiba menerima pesan mengejutkan dari seseorang melalui peringatan sistem. 218 energi baru ditemukan. Izroth membuka antarmuka sistemnya untuk memeriksa pesan dan melihat bahwa pesan itu dari He Huyan dari Sleeping Gardenia. Peringatan sistem, pemain He Huyan telah mengirimi Anda pesan, sepertinya semuanya berjalan jauh lebih cepat dari jadwal. Oleh karena itu, jika Anda berkenan, saya dapat meminta seseorang mengirimkan sumber daya kepada Anda dalam waktu 1 jam. Tentu saja, jika Anda sibuk, kita dapat tetap berpegang pada rencana semula. Oh, waktu yang tepat sekali. Izroth baru saja kembali dari Blazing Tempest Domain belum lama ini. Dia berencana untuk log off dan mengurus beberapa hal, namun, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menambahkan sentuhan terakhir ke tokonya, pil. Saat ini, persediaan pil Izroth masih jauh dari cukup untuk meluncurkan pembukaan istana alam mistis. Izroth mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar baginya dan dia akan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Izroth mengonfirmasi dengan He Huyan bahwa dia akan bersedia untuk pengiriman dan menutup antarmuka sistemnya. Apa rencanamu sekarang? Tanya Luna penasaran sambil melihat ke arah Izroth. Ada beberapa hal yang harus aku urus, jadi aku harus pergi dulu. Jawab Izroth. Begitu ya, aku berjanji pada Ziyi bahwa aku akan menemaninya di perpustakaan istana begitu aku kembali ke Amaharpe. Rupanya, dia ingin pendapat kedua tentang sesuatu dan butuh bantuan untuk mencari tahu beberapa hal. Dia membuatnya terdengar penting saat terakhir kali kita bicara karena kami sudah dalam perjalanan kembali ke Amaharpe, kata Luna. Kalau begitu, aku akan mendoakan kalian berdua agar beruntung, kata Izroth sambil tersenyum riang. Perpustakaan. Game ini punya perpustakaan, kata Mirage dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Siapa yang mau menghabiskan waktu membaca di perpustakaan di dalam game? Ada dunia yang sangat luas untuk dijelajahi dan dia tidak bisa mengerti mengapa seseorang mau menyiksa diri mereka sendiri dengan cara seperti itu. Beberapa saat kemudian, Izroth, Luna, dan Mirage berpisah setelah saling mengucapkan selamat tinggal. Aku harus menyiapkan kuali neraka kegelapan. Tidak lama setelah dia pergi, Izroth tiba di istana alam mistik dan langsung menuju ruangan yang dia buat khusus untuk membuat pil. Hal pertama yang dilakukan Izroth adalah mengeluarkan Dark Abyssal Cauldron dari inventarisnya dan menaruhnya tepat di tengah ruangan. Selanjutnya, ia mengeluarkan inti api peringkat D dan mengambil inti api peringkat B, Flame of Synthesis, dari inventarisnya. Inti api ini telah didorong jauh melampaui batas kemampuannya. Inti api peringkat D tampak mirip dengan inti api peringkat B, kecuali apinya berwarna jingga kemerahan dan api di dalamnya bergerak perlahan. Api di dalam inti api peringkat D tampak seolah siap padam kapan saja sekarang. Tidak seperti api di inti api peringkat B yang melompat-lompat dan menari-nari karena kegembiraan. Izroth meletakkan inti api Flame of Synthesis ke dalam slot di Dark Abyssal Cauldron. Awalnya, kuali itu bergetar hebat seolah-olah menolak inti api. Beberapa detik kemudian,
udara dingin memenuhi ruangan saat bagian dalam kuali benar-benar membentuk es. Namun, beberapa detik setelah itu, api hijau yang menderu meletus dari kuali yang mencairkan es dan membuat ruangan terasa seolah-olah seseorang berdiri di dalam api itu sendiri. Fluktuasi konstan antara dingin ekstrim dan panas ekstrim ini berlanjut selama sekitar 10 detik sebelum kuali abisal kegelapan akhirnya menghentikan guncangan hebatnya. Pada akhirnya, ada nyala api hijau kecil yang berkeliaran di sekitar bagian dalam kuali yang tidak lebih besar dari jari seseorang. Namun, ada sejumlah besar kekuatan di balik nyala api kecil itu. Jika kuali ini tidak memiliki efek pertumbuhan yang menyertainya beserta ketahanannya yang tidak dapat dihancurkan, ada kemungkinan besar kuali itu hancur karena celah antara kuali dan api. Salah satu kualitas terbaik dari Dark Abyssal Cauldron adalah materialnya yang tidak dapat dihancurkan. Material ini tidak hanya memberikan ruang untuk kesalahan saat menjelajahi batasan tertentu, tetapi juga menghemat waktu dan tenaga untuk memperbaiki item tersebut. Izroth butuh beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan pengaturan suhu baru di kualinya. Kemudian, sekitar 30 menit kemudian, He Huyan tiba di Istana Alam Mistik untuk mengirimkan sumber daya yang dijanjikan kepada Izroth. Kupikir batch pertama harus kukirim sendiri. Namun, di masa mendatang, itu akan menjadi tugas cabang apoteker di serikat kita. Kuharap kalian tidak tersinggung dengan ini. He Huyan berbicara dengan lembut. Tidak ada yang tersinggung. Selama saya menerima sumber daya, tidak masalah siapa yang mengirimkannya. Izroth menanggapi dengan nada meyakinkan. Jika dia merasa tersinggung dalam masalah yang begitu sederhana, maka dia akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan perasaan tersinggung. He Huyan membahas beberapa detail dengan Izroth mengenai Istana Alam Mistis dan memujinya atas desain tokonya yang cantik namun ramping. Mereka kebanyakan berbicara tentang beberapa hal operasional, serta rencana masa depan tentang cara mengoperasikan toko dalam jangka panjang. Namun, mereka tidak membahas terlalu banyak detail karena sebagian besarnya adalah sesuatu yang akan dibahas di lain waktu. Saya berharap Anda berhasil, He Huyan berkata sambil membungkuk sopan dan pamit meninggalkan toko. Izroth tidak membuang waktu dan segera kembali ke ruang pembuatan pil. Dia memeriksa sumber daya yang dikirim He Huyan dan melihat beberapa yang belum pernah dia temukan di RML atau rumah lelang. Jika semua guild teratas memiliki koleksi seperti ini yang disimpan, maka masih banyak regen yang tidak dijual di rumah lelang. Meskipun Izroth tergoda untuk bereksperimen dengan sumber daya baru yang diterimanya, ia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus ia lakukan di lain waktu. Saat ini, fokus utamanya adalah menciptakan cukup ke-7 pil untuk pembukaan besar Istana Alam Mistis. 2 pil kelas 1 adalah pil Jantung Naga Langit dan pil Pikiran Seimbang. Sedangkan 2 pil kelas 2, disebut pil Mata Air Laut dan pil Tubuh Besi. Lalu, ada daya tarik utamanya, 3 pil kelas 3. Pertama, ada pil 5 siklus yang sudah dikenal dan populer, lalu ada pil 2 ekstremitas matahari. Namun, pil kelas 3 terbaru yang diciptakan Izroth dikenal sebagai pil harta karun bumi Tarsenius. Dari semua pil, Izroth yakin bahwa pil 2 ekstremitas matahari akan menjadi yang paling populer karena dapat diminum lebih dari 1 kali. Namun, itu hanya memperhitungkan guild besar yang mampu membeli pil kelas 3 dengan harga yang terjangkau. Mengenai popularitas secara keseluruhan di antara pemain kasual, tidak ada keraguan dalam benak Izroth bahwa pil-pil itu adalah pil kelas 1. Pil-pil kelas 1 lebih terjangkau bagi sebagian besar, jika tidak semua pemain, dan itu akan memainkan peran besar dalam menarik sebagian besar pemain ke tokonya. Jumlah sumber daya yang diberikan Sleeping Gardenia jauh lebih banyak dari yang saya perkirakan sebelumnya. Sepertinya saya akan membuat pil untuk sisa hari ini. Izroth berdiri di depan Dark Abyssalnya dan memulai proses pemanasan sebelum memulai perjalanan panjangnya di dalam ruang pembuatan pil. Sekitar 16 jam kemudian di dunia nyata. Jin melepas headset realitas virtualnya dan menghela napas pelan sambil duduk tegak di tempat tidurnya. Ia melihat jam di dekatnya dan melihat bahwa hari sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Meskipun hanya 16 jam berlalu di dunia nyata, Jin telah menghabiskan 48 jam dalam permainan tanpa melakukan apapun selain membuat pil di RML. Meskipun ia berhasil membuat setumpuk pil selama waktu itu tetap merupakan tugas yang membosankan dan berulang-ulang untuk dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jin berdiri dari tempat tidurnya dan keluar ke ruang tamu.
Ia bisa mencium aroma segar makanan yang tercium di hidungnya. Begitu dia membuka pintu kamarnya, dia mendengar suara datang dari arah dapur. Ah, Jin, kamu sudah bangun. Ayo, sarapan hampir siap, aku hanya perlu menambahkan beberapa sentuhan akhir. Rayleigh berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya sambil bersenandung pelan pada dirinya sendiri. Orang bisa melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang menyenangkan dan tampaknya ada tingkat energi baru dalam dirinya. Aku senang melihatmu merasa cukup sehat untuk kembali beraktivitas secepat ini. Kau bisa memesan layanan kamar, aku akan mengurusnya. Jin berkata sambil tersenyum tanpa dia sadari. Dia tidak dapat mengingat kenangan terakhir kali dia begitu energi. Namun, Jin tahu bahwa sebagian dari energi baru itu bukan hanya karena dia tidak terlalu stres setelah tidak harus bekerja di 3 pekerjaan, tetapi juga karena bentuk tubuh 8 siklus bulan. Meskipun dia baru berada di tahap awal bentuk tubuh itu, manfaat yang diberikannya masih sangat banyak. Tidak perlu layanan kamar. Aku tidak yakin mengapa, tetapi akhir-akhir ini aku merasa sangat berenergi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan semua itu dan aku tidak dapat menemukan cara untuk tetap berada di dalam kamar tanpa melakukan apapun. Jadi, aku memutuskan untuk mengambil beberapa bahan segar dan membuat sarapan kesukaanmu. Kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk permainan itu sehingga aku yakin kamu tidak makan dengan benar. Kata Rayleigh. Saya bersyukur. Saya akan berusaha untuk tidak terlalu lupa waktu dan makan dengan benar. Jin menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Ya aku pernah mendengar alasan itu sebelumnya, anak muda. Sekarang, makanlah, kata Rayleigh sambil terkekeh pelan sambil menyiapkan makanan di atas meja dan sarapan bersama Jin. Dia bertanya kepada Jin tentang keadaan di RML, tetapi dia tidak mengerti sebagian besar kata-kata yang keluar dari mulutnya karena terminologi permainan yang digunakannya. Namun, dia setidaknya dapat mengatakan bahwa semuanya berjalan baik untuknya yang membuatnya senang. Jin menghabiskan sepanjang pagi bersama Rayleigh dan setelah sarapan, mereka keluar dan menikmati waktu bersama. Tidak ada yang terlalu mewah karena Rayleigh sudah puas dengan menghabiskan waktu bersama putranya. 7 jam kemudian, Jin akhirnya tiba kembali di kamar hotel bersama Rayleigh. Setelah bersantai selama beberapa jam, Jin memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membicarakan situasi terkini mereka terkait tempat tinggal mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa tinggal di kamar hotel selamanya. Oleh karena itu, setelah menemukan layanan tur rumah pribadi, ia dan Rayleigh mengunjungi berbagai lokasi untuk mencari rumah baru. Tempat-tempat itu terlalu mewah, Jin. Aku tidak bisa membayangkan diriku tinggal selamanya di tempat-tempat seperti itu untuk waktu yang lama. Kata Rayleigh sambil mendesah pelan. Entah mengapa, Jin bersikeras membiarkannya memilih rumah baru mereka. Namun, ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan sehingga dia masih tidak yakin harus berbuat apa. Tidak perlu terburu-buru. Kau bisa meluangkan waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku hanya ingin kau memilih tempat yang kau suka, itu saja. Jin berkata dengan nada meyakinkan. Mengenai harga rumah yang dipilih Rayleigh, dia tidak peduli. Begitu istana alam mistis diluncurkan hari ini, dia tidak perlu khawatir kekurangan uang untuk membelinya. Setelah menyelesaikan percakapan mereka, Jin pergi mandi sebelum kembali ke kamarnya, mengenakan headset realitas virtualnya, dan masuk ke RML. Saatnya untuk pembukaan besar Mystical Realm Palace. 219 berita mengejutkan. Pembukaan Istana Alam Mistis. Izroth melangkah keluar dari ruang pembuatan pil yang terletak di dalam Istana Alam Mistis dan memasuki area utama toko. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan untuk terakhir kalinya guna memastikan semuanya beres. Saya sudah menyiapkan sistem inventaris dan pengisian ulang melalui antar muka toko. Sekarang, saya kira hanya ada 2 hal yang tersisa untuk saya lakukan sebelum pembukaan besar. Sistem inventaris, dalam kasus ini, memungkinkan pemilik toko untuk menetapkan jumlah maksimum pil yang dapat dibeli pemain per hari. Sistem pengisian ulang secara otomatis mengambil dari cadangan item dan mengisinya kembali jika habis menggunakan apa yang tersisa di penyimpanan. Hal pertama yang dilakukan Izroth adalah mengirim pesan untuk memberitahu Mariposa dan Ziyi yang meminta untuk diberitahu saat ia akan memulai pembukaan besar. Ia segera menerima respons dari Mariposa. Peringatan sistem, pemain Mariposa telah mengirimi Anda pesan. Sudah. Apakah Anda yakin persediaan Anda cukup untuk pembukaan besar?
Ini adalah kesempatan besar untuk membuat kesan pertama, namun, jika tidak ada yang meninggalkan kesan pada saat pemain lain datang berkunjung, maka momentum awal akan melemah. Izrod bisa mengerti mengapa Mariposa khawatir. Awalnya, ia mengatakan bahwa jumlah maksimal pil yang ia hasilkan per hari dibatasi hingga 300. Namun, ini adalah perhitungan Izrod untuk bagian lain dari waktunya. Lagi pula, ia tidak akan duduk tanpa berpikir dan membuat pil sepanjang hari ketika tujuannya adalah menjadi pemain nomor 1 di RML. Oleh karena itu, ia perlu memberikan batasan yang wajar sehingga tidak mengganggu tujuan jangka panjangnya yang sebenarnya. Mariposa yakin bahwa Izrod hanya memiliki paling banyak 600-800 pil. Ia memperkirakan bahwa pil dengan kualitas lebih rendah akan lebih mudah diproduksi massal dan itulah tebakan terbaiknya tentang seperti apa persediaan Izrod saat ini. Sementara Mariposa memahami bahwa penting untuk membuka toko sesegera mungkin karena kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi yang pertama melakukannya. Namun, dia tidak percaya bahwa mereka memiliki beberapa hari kelonggaran, bahkan mungkin seminggu penuh, sebelum orang lain membuka toko. Paling tidak, Izrod pasti mampu menunggu 1 atau 2 hari lagi. Namun, jika dia tahu bahwa Izrod telah membuat lebih dari 33.000 pil hanya dalam waktu 2 hari dalam permainan, bagaimana dia akan bereaksi? Awalnya, Izrod hanya bisa membuat sekitar 15.000 pil sehari maksimal menurut perkiraannya sebelumnya karena beberapa pil memerlukan pengaturan waktu yang tepat dalam hal pengaturan suhu dan berbagai hal lainnya. Namun, ia mampu melampaui batas itu berkat sifat baru yang diberikan sistem kepadanya setelah membuat pil selama sekitar 1 hari dalam permainan. Nama sifat, ahli pil alami. Tingkat sifat, 1. Efek sifat, pengguna memperoleh manfaat berikut atas tekadnya yang kuat dalam membuat pil. Mind of Pillcraft pengguna memiliki peluang kecil untuk memasuki kondisi sempurna dalam pembuatan pil. Meningkatkan fokus, kecepatan pembuatan pil, dan indera pengguna secara luar biasa untuk sementara. Jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat fokus pengguna. Kerajinan pil unggul, plus 25% kecepatan pembuatan pil. Berkah dari kerajinan pil plus 0,1% berkat dari kerajinan. Catatan khusus, seorang ahli pil sejati dilahirkan dan diciptakan secara alami. Ini adalah sifat kedua yang diterima Izrod. Sebagian besar pemain di RML tidak memiliki satu pun sifat, tetapi dia sudah memiliki 2. Bahkan jika salah satunya ada di bidang kerajinan, bisa dikatakan lebih sulit untuk mencapai prestasi seperti itu. Izrod menduga hal itu ada hubungannya dengan seberapa jauh ia unggul dibandingkan pemain lain dalam hal pembuatan pil, serta banyaknya pil yang ia buat dalam waktu yang singkat. Awalnya, Izrod tidak tahu apa yang akan terjadi dengan plus 0,1% Blessing of the Craft, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Itu memberi kesempatan bagi pil Izrod untuk meningkatkan efek alaminya. Dengan kata lain, pil Heart of the Heavenly Dragon yang normal dapat membatasi perolehan stat hingga 100, tetapi jika dipengaruhi oleh Blessing of the Craft, maka batasnya meningkat menjadi 200. Tentu saja, khasiat dan efeknya berbeda-beda dari pil ke pil, tetapi satu hal yang pasti, khasiatnya paling tidak 2 atau bahkan 3 kali lipat lebih baik daripada pil biasa. Secara keseluruhan, Izrod hanya mampu membuat sekitar 41 pil yang cukup beruntung untuk mendapatkan Blessing of the Craft. Ini bahkan dengan stat luck plus 1 yang membantunya meningkatkan peluangnya. Tepat saat Izrod memeriksa semuanya sekali lagi untuk memastikan semuanya sudah pada tempatnya, dia akhirnya menerima pesan peringatan dari Ziyi. Peringatan sistem, pemain Ziyi telah mengirimi Anda pesan, tidak dapat hadir. Sibuk, semoga beruntung. Izrod sedikit terkejut dengan tanggapan Ziyi, lagi pula, dialah yang meminta untuk diberitahu sebelum acara pembukaan. Namun, dia merasa bahwa itu pasti masalah yang mendesak dari tanggapannya yang singkat seolah-olah dia sedang terburu-buru. Yah, entah itu atau dia memang tidak ingin diganggu saat berada di perpustakaan istana. Sekarang, aku hanya perlu memutuskan, bagaimana memanfaatkanmu. Izrod menghapus pengumuman properti dari inventarisnya dan harus memikirkan pesan yang akan ia kirimkan ke seluruh kota Amaharpe. Sekitar 20 menit kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi dan melanda seluruh Amaharpe. Suatu bentuk sihir suara yang kuat terdengar di seluruh kota dan membawa serta pesan yang membingungkan. Tidak hanya itu,
Setiap pemain di kota tersebut juga diberitahu secara pribadi melalui pesan sistem beserta beberapa koordinat yang diposkan. Mereka familiar dengan koordinat tersebut karena mirip dengan koordinat rumah lelang. Namun, yang tidak diduga adalah pesan yang terkandung di dalamnya. Kata-katanya sederhana namun mampu menarik perhatian seluruh pemain populer di Amaharpe. Pengumuman kota, kunjungi toko resmi pertama milik pemain di RML, Istana Alam Mistis. Pil apoteker kelas 1, 2, dan 3 untuk dijual. Kunjungi koordinat. Awalnya, ada keheningan aneh di seluruh kota Amaharpe. Seolah-olah setiap pemain mengunci telinga dan mata mereka pada pesan itu. Pesan itu terulang 2 kali lagi sebelum suara itu menghilang. Baru setelah suara itu menghilang, semua orang tampaknya kembali ke kenyataan. Toko milik pemain. Sebenarnya itu adalah toko milik pemain yang sedang diumumkan. Obrolan publik di seluruh kota menjadi heboh dan menyebabkan sistem memberlakukan mode obrolan lambat karena tingginya lalu lintas obrolan pemain. Apa-apaan itu? Pengumuman kota. Apa itu sah? Benar, kok bisa sih kamu bilang begitu, dasar bodoh. Itu pengumuman kota. Kamu nggak bisa memalsukan hal semacam itu. Itu 100% benar. Gila, guild teratas mana yang punya toko itu? Aku yakin yang lain juga sedang gila sekarang. Saya berada tepat di luar rumah lelang saat pengumuman itu dibuat. Saya berada tepat di koordinatnya. Dapat dipastikan itu nyata. Tempat ini luar biasa. Pasti penipuan. Pil kelas 3. Hanya Kaisar Pil yang bisa membuat sesuatu seperti itu sekarang. Ada sebagian pemain yang bersemangat dan ada pula yang tetap skeptis, namun rasa penasaran sudah tertanam dalam benak mereka. Sementara kebanyakan orang akan berpikir bahwa pemain kasual itu kacau, pada kenyataannya, guild-guild papan ataslah yang berebut untuk memastikan kebenarannya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi setiap guild papan atas untuk melakukannya karena mereka memiliki orang-orang yang terus-menerus ditempatkan di dalam rumah lelang sepanjang waktu. Karena koordinat yang tercantum berada tepat di seberang jalan, tidak sulit untuk memeriksanya. Hal yang sama juga berlaku untuk guild-guild besar yang mampu membuat pemain menunggu di rumah lelang secara bergiliran. Itu benar, itu adalah toko pil dengan pil kelas 1 dan kelas 2 yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, tidak seorang pun dapat memastikan keberadaan pil kelas 3 di toko itu karena suatu alasan. Saat ini, setiap guild dan pemain papan atas di Amaharpe memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Siapa sebenarnya pemilik toko itu? Markas sementara Crosshaven. Bagaimana ini bisa lolos dari kita? Tanya Ewan. Dia baru saja kembali dari luar kota beberapa waktu lalu dan disambut dengan pengumuman yang mengejutkan. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari gerakan seseorang yang bersiap membuka toko? Sulit untuk mengatakannya. Keadaan menjadi sedikit kacau sejak akhir acara. Semuanya goyah dan 10 guild teratas yang sebelumnya sudah didefinisikan dengan baik menjadi tidak stabil. Tampaknya perhatian kita terlalu terfokus pada kemungkinan tindak lanjut. Wang Qiang berkomentar. Jika pengumuman tentang pil kelas 3 ternyata benar, maka kita akan menemukan yang setara dengan Kaisar Pil atau bahkan Kaisar Pil itu sendiri. Aku tidak perlu memberitahumu bagaimana ini bisa menguntungkan Crosshaven, kata Ewan sambil berdiri dan berjalan menuju pintu. Oh, kau benar-benar akan berkunjung secara pribadi, kata Wang Qiang sambil mengikuti Ewan. Jika saya gagal melakukannya, yang lain akan melakukannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Mari kita berharap bahwa kita tidak terlambat dan tidak ada guild lain yang berada di balik ini. Jika tidak, ini akan menempatkan Crosshaven dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ewan menanggapi. Ewan dan Wang Qiang berjalan menuju koordinat toko. Crosshaven bukan satu-satunya guild yang merespons dengan cepat. Semua guild bereaksi serupa terhadap Ewan. Semua guild papan atas termasuk Blue Oasis, Hyper Symphony, dan bahkan Headhunter Syndicate semuanya bergegas untuk ikut ambil bagian. Sementara itu, kembali ke Istana Alam Mistik. Jumlah pesertanya lebih besar dari yang saya perkirakan. Izroth berkeliling di sekitar toko yang dulunya tampak luas, namun, kini dipenuhi oleh ratusan pemain. Tampaknya tidak ada habisnya aliran pemain yang mengalir ke dalam gedung. Untung saja saya memutuskan untuk membatasi pembelian pil menjadi 1 pil per pelanggan. Kalau tidak, saya khawatir persediaan yang saya kumpulkan tidak akan bertahan sedetik pun di bawah serangan kelompok ini. Izroth tahu bahwa jika guild teratas memiliki kesempatan,
mereka akan menghabiskan seluruh persediaannya. Ini bukan hal yang buruk jika dilihat dari sudut pandang jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, berbahaya untuk membiarkan orang lain membeli pil sebanyak itu sekaligus karena dapat menyebabkan penimbunan. Jika itu terjadi, maka mereka akan dapat menciptakan pasar sekunder mereka sendiri. Kenapa saya hanya bisa membeli satu pil saja? Di mana semua pil kelas 3? Salah satu pemain bertanya ketika dia mencoba membeli 50 pil Heart of the Heavenly Dragon. Dia berencana menunggu sampai pil yang ada di sini habis dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Tentu saja, itu adalah investasi yang berisiko, tetapi potensi keuntungannya akan sangat mencengangkan. Semua pembelian pil saat ini dibatasi 1 per pelanggan pada hari pembukaan. Jika Anda ingin membeli pil tambahan, Anda harus kembali besok. Semua pil kelas 3 terletak di lantai 2 tempat tersebut. Salah satu asisten NPC di dekatnya menanggapi. Namanya Opal. Dia mengenakan pakaian pelayan sederhana dan memiliki penampilan yang menawan dan merupakan juru tulis utama Istana Alam Mistis. Hanya 1 per hari. Itu keterlaluan. Kurasa aku akan melihat pil legendaris tingkat 3 itu. Pemain itu jelas kesal. Rencananya telah gagal dan sekarang, dia hanya bisa membeli pil untuk dirinya sendiri. Namun, dia mungkin masih bisa mendapatkan pil tingkat 3 dan dia tidak ingin mengambil risiko kehilangan kesempatan langka itu. Saat pemain mendekati lantai 2 dan mencoba menaiki tangga, ia dihentikan oleh penghalang tak terlihat karena sistem mengharuskannya membayar 5 koin emas untuk melanjutkan. Wajahnya berubah sangat jelek saat ia melihat bahwa ia harus membayar hanya untuk mengunjungi lantai 2. 5 koin emas. Itu lebih dari 3.000 RMB hanya untuk melihatnya. Pemain itu memutuskan untuk berhenti dan pergi begitu saja setelah memperoleh masing-masing 1 pil kelas 1 dan kelas 2. Dia tahu bahwa dia harus kembali dengan lebih banyak emas jika ingin membeli sesuatu di lantai 2. Lagi pula, jika biaya masuknya saja 5 koin emas, maka dia tahu harga pil itu sendiri tidak murah. Selain itu, ia tidak yakin apakah ia akan dikenakan biaya setiap kali ia memutuskan untuk mengunjungi lantai 2. Oleh karena itu, ia akan mengumpulkan cukup uang untuk melakukan pembelian dalam 1 kali percobaan agar tidak mengambil risiko. Banyak pemain yang mengulangi tindakan yang sama seperti yang dilakukannya dan sebagian besar merasa kecewa atau marah. Namun, ada beberapa pemain kaya yang mampu naik ke lantai 2 dan kembali turun beberapa saat kemudian dengan 3 barang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya di RML. Mereka berlenggak-lenggok di sekitar toko seolah ingin memamerkan kekayaan mereka dan membuat pemain lain memandang dengan kagum. Pil kelas 3. Toko ini benar-benar punya pil kelas 3. 220 perebutan guild teratas. Bagian 1. Ini berita besar. Toko milik pemain memiliki bukan hanya 1, bukan 2, tetapi 3 pil kelas 3. Bahkan jika hanya ada 1 pil kelas 3, itu akan sepadan. Namun, banyak pembeli adalah anggota serikat teratas yang ditempatkan di rumah lelang di seberang Istana Alam Mistik. Begitu dipastikan bahwa pil kelas 3 tersedia untuk dibeli, semua orang berusaha untuk bergegas menaiki tangga ke lantai 2. Namun, tidak ada pilihan lain selain sebagian besar dari mereka berbalik karena biaya akses 5 koin emas. Tentu saja, setelah anggota guild teratas tersebut memeriksa temuan mereka di guild masing-masing, setiap anggota memberikan instruksi yang sama, beli sebanyak mungkin. Namun, itu dengan cepat menjadi angan-angan. Bahkan pil kelas 3 dibatasi 1 kali pembelian per pemain. Sungguh menyebalkan. Ada satu fakta menarik lain yang segera ditemukan, yaitu keberadaan pil 5 siklus. Tempat ini pasti memiliki hubungan dengan kaisar pil misterius itu. Ini berarti bahwa meskipun pemilik toko ini bukan kaisar pil, mereka setidaknya memiliki informasi berharga mengenai identitas asli kaisar pil. Tugas mereka selanjutnya jelas, mereka harus menemukan pemilik Istana Alam Mistik sebelum orang lain mengalahkan mereka. Segalanya berjalan jauh lebih baik dari yang saya perkirakan. Izrod mengawasi toko dan berkeliling untuk melihat keadaan. Dia harus mengakui, NPC sangat berguna dalam situasi ini. Toko tidak menjadi terlalu penuh sesak atau kacau karena mereka menjaga ketertiban. Selain itu, ada batas hunian otomatis untuk toko itu sendiri. Saat ini, tidak lebih dari sejumlah pemain tertentu yang dapat hadir di toko pada saat yang sama. Jika seseorang ingin masuk ke dalam ketika toko sudah penuh,
hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali pemain yang sudah ada di dalam meninggalkan toko. Tentu saja, ada pengecualian untuk aturan ini. Pemain yang diundang secara pribadi atau diberi izin oleh pemilik properti dapat masuk meskipun batas hunian telah tercapai. Kurang dari 1 jam sejak toko dibuka dan jumlah pembelian tidak berkurang sedikit pun. Hanya dalam waktu singkat sejak pembukaan besar dimulai, Izrot memperoleh 10.800 koin emas. Itu setara dengan 8.229.600 RMB dengan rasio pertukaran emas terhadap RMB saat ini 1:762. Tentu saja, ia harus membayar 5% dari penghasilannya langsung ke RML sebagai pajak. Setelah itu, ia harus membagi 50% dari total keuntungannya untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap Sleeping Gardenia sesuai kesepakatan mereka. Namun, dengan tingkat bisnis saat ini, Izrot akan dapat melunasi utang tersebut dalam 1 hari. Begitu itu terjadi, ia hanya perlu memberikan 10% kepada Sleeping Gardenia karena mereka harus berhadapan dengan kerepotan mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar. Mereka tidak hanya memiliki koneksi, tetapi mereka juga memiliki koin emas untuk memanfaatkan koneksi tersebut. Selain itu, sejujurnya, pengaturan ini lebih mudah bagi Izrot. Semuanya tampaknya berjalan dengan baik. Aku rasa tidak lama lagi nama Mystical Realm Palace akan dikenal di seluruh RML. Mariposa berkata sambil mendekati Izrot dengan senyum di wajahnya. Dia telah tiba sebelum pembukaan resmi untuk membahas beberapa detail terakhir dengan Izrot. Ditambah lagi, dia tidak akan melewatkan acara penting seperti itu jika ada hubungannya dengan Sleeping Gardenia. Awalnya saya memperkirakan toko ini akan bertahan sendiri selama sekitar 3 hari, namun, sepertinya saya harus mengisi kembali persediaan dalam 2 hari jika saya beruntung. Kabar baiknya adalah Anda akan melihat 91.000 koin emas Anda pada akhir hari. Tentu saja, Anda akan tetap menerima bagian 10% seperti yang dijanjikan setelah itu. Izrot berkata dengan riang. Saya menantikannya. Sleeping Gardenia akan melakukan segala daya untuk memastikan kebutuhan Anda terpenuhi dalam hal sumber daya. Namun, saya rasa saya harus memberitahu Anda sesuatu mengenai dari siapa saya memperoleh daun jugris dan benih teratai ganas itu, kata Mariposa. Oh, siapa itu? Tanya Izrot. Pertama, apakah nama Seven Dreams Consortium mengingatkan kita pada sesuatu? Tanya Mariposa. Seven Dreams Consortium. Kalau saya tidak salah ingat, mereka pada dasarnya adalah sekelompok individu yang mengoleksi dan menjual berbagai item di berbagai platform game. Izrot mengangguk dan menjawab, aku pernah mendengarnya. Saya pikir Anda mungkin bisa. Namun, apakah Anda juga tahu seorang pemain yang bernama Metronome? Tanya Mariposa. Metronom. Awalnya Izrot agak terkejut, tetapi ia segera menghubungkan beberapa titik. Jika Metronom memiliki hubungan dengan Seven Dreams Consortium, itu pasti menjelaskan mengapa ia selalu tampak mampu mendapatkan barang-barang yang seharusnya sulit ditemukan dalam waktu sesingkat itu. Kita sudah bertemu beberapa kali, jawab Izrot. Seperti yang kuduga, dia mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya berpikir kau harus tahu bahwa dia sangat menyadari identitasmu sebagai seorang apoteker. Dengan kata lain, dia tahu bahwa kaulah yang disebut Kaisar Pil oleh para pemain. Meskipun harus kukatakan, dia sangat berbeda dari administrator lainnya. Meskipun aku belum pernah mendengar tentangnya sampai kemarin, dia cukup cakap. Mariposa menyatakan. Saya kira semuanya masuk akal sekarang. Izrot telah mencoba mencari tahu maksud tersembunyi Metronome selama beberapa waktu. Meskipun ia dapat mengatakan bahwa Metronome tidak memiliki maksud jahat terhadapnya, Izrot dapat melihat bahwa ia masih memiliki semacam agenda tersembunyi. Sekarang, ia memahami sebagian besar agenda Metronome. Namun, Izrot penasaran mengapa Metronome menyembunyikan identitasnya sebagai administrator dari Seven Dreams Consortium. Apa sebenarnya yang ingin dicapainya? Saat Izrot dan Mariposa sedang mengobrol, sekelompok pemain sedang menuju ke arah Izrot. Mereka mengetahui identitas pemilik toko dari NPC yang bekerja di sana dan segera bergerak untuk menyambutnya. Tampaknya masing-masing pemain berusaha untuk berada di depan pemain lain agar mereka dapat mengambil inisiatif. Namun, ketika mereka melihat bahwa pemimpin Serikat Sleeping Gardenia sudah berada di sebelahnya, ekspresi wajah mereka berubah muram. Mereka kehilangan keuntungan kontak pertama. Namun,
Itu tidak akan menghentikan mereka untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemilik toko tempat ini. Tuan, nama saya Vanter dari Blue Oasis. Anda kenal dekat dengan Kapten Blue Oasis saya, Niflheim. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan. Maafkan kekasaran saya, senang sekali bertemu dengan pemimpin Serikat Sleeping Gardenia yang terkenal di tempat ini. Vanter berbicara dengan sopan sambil tersenyum lebar. Memang, saya pernah bertemu Niflheim beberapa kali. Dia orang yang bijaksana, jawab Izroth. Semua anggota Guild Papan Atas lainnya menatap Vanter dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Tampaknya seorang anggota penting guildnya sudah mengenal pemilik toko dan Vanter memanfaatkannya untuk keuntungannya. Sungguh menjijikkan. Namun, kenyataannya adalah mereka iri karena tidak memiliki keuntungan seperti itu untuk digunakan. Namun, salah satu pemain yang lebih terinformasi dengan cepat menindaklanjuti pernyataan Vanter dan berkata, "Hah? Apakah Anda lupa kapten lain yang menghina dan menyerang Sir Izroth di acara pelindung Amaharpe? Siapa namanya? Oh ya, saya yakin itu adalah kapten minus Anda. Beraninya kau menyeret nama Blue Oasisku ke dalam lumpur." Vanter balas membentak sambil melotot ke arah pemain yang baru saja berbicara. Tidak tepat jika dikatakan bahwa Minus menyerang Izroth secara langsung atau bahkan menyuruh pemain menyerangnya. Faktanya, menurut laporan kejadian, Minus adalah salah satu anggota kelompok Izroth yang diserang. Namun, cara pemain memutarbalikkan kata-katanya membuatnya tampak seolah-olah Blue Oasis dan Izroth berselisih satu sama lain. Vanter tidak akan tinggal diam dan membiarkan nama guildnya tercoreng. Pemain itu mengejek dan berkata, dia masih berani bergerak melawan Tuan Izroth dan hal seperti itu tidak bisa dimaafkan. Di sisi lain, Crosshavenku selalu bersahabat dengan Tuan Izroth. Namaku Leaping Grace dari Guild Crosshaven. Kita sebenarnya pernah bertemu sekali sebelumnya, meskipun aku tidak berharap kau mengingatnya setelah waktu yang singkat. Bagaimana Tuan Izroth menikmati si Palace Graveyard? Leaping Grace berada di kelompok yang sama dengan Wes di makam Istana Laut tempat ia pertama kali melihat Izroth. Ia kebetulan berada di dekat situ saat pengumuman kota berbunyi dan merupakan anggota Crosshaven dengan peringkat tertinggi di sekitar situ. Oleh karena itu, ia akan menjadi orang yang terus membangun citra Crosshaven dengan cara yang baik. Semua pemain lainnya bergegas memperkenalkan diri dan meneriakkan nama guild mereka. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati saat dia mendengarkan semua orang melontarkan pujian tentang penampilannya yang luar biasa, dan kepribadiannya yang kuat. Namun, kebanyakan dari mereka hanya mengenalnya lewat nama dan tidak mengenalnya sebagai pribadi. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kata-kata yang mereka ucapkan mencerminkan perasaan mereka yang sebenarnya? Jelas mereka mencoba untuk menarik perhatiannya. Namun, ada satu anggota yang menjauh dari kelompok lain yang awalnya merupakan bagian dari kelompok yang bergegas menemui pemilik toko. Ketika pemain itu menatap Izroth, ekspresi wajahnya langsung berubah muram. Itu adalah anggota sindikat pemburu kepala yang sama yang dibunuh Izroth di hutan Ok Menjulang, Dr. Dark. Bagaimana mungkin dia mencoba untuk menarik hati pemilik toko setelah kejadian malang itu? Mengapa? Mengapa harus pemain itu dari jutaan pemain di RML? Mengapa dia? Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Dr. Dark saat itu. Mariposa sudah muak melihat para pemain ini memuja Izroth dengan cara yang tidak tahu malu. Dia melangkah maju di depan Izroth dan mengalihkan pandangannya ke sekelompok pemain di depannya. Jika kalian ingin terus mempermalukan diri sendiri, maka kalian bebas melakukannya. Namun, kalian harus tahu bahwa kata-kata yang tidak bermakna seperti itu tidak akan berpengaruh pada Izroth. Kalian hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Sekarang, saya sarankan kalian semua pergi sebelum kesabaran saya habis. Mariposa berbicara dengan nada penuh wibawa. Kelompok pemain itu terdiam dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika itu adalah pemain lain yang menjadi bagian dari Sleeping Gardenia, mereka tidak perlu menunjukkan wajah apapun kepada pemain lain dan akan mengabaikannya begitu saja. Namun, ini adalah pemimpin Serikat Sleeping Gardenia sendiri. Dia tidak hanya terkenal di RML, tetapi bahkan di dunia nyata, dia memiliki latar belakang yang mengerikan. Siapa yang ingin mengambil risiko menyinggung perasaannya dan tidak mengakuinya? Jawabannya adalah tidak ada. Saya tidak tahu kalau ketua Serikat Sleeping Gardenia menindas pemain dengan cara seperti itu. Sebuah suara terdengar dari beberapa meter jauhnya yang menyebabkan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sumbernya.
Siapa yang berani berbicara seperti itu kepada ketua serikat dari salah satu dari 10 serikat teratas di seluruh RML? Diganggu. Mereka belum melihat sisi tidak sopanku. Meskipun aku heran kau datang ke tempat ini secara langsung, Ewan. Mariposa menanggapi. Ewan mendekati Izrod dan Mariposa saat pemain lain sedikit menjauh. Sekarang setelah dua pemimpin serikat yang sangat dihormati hadir, mereka tidak punya tempat dalam percakapan. Bahkan Wang Qiang, salah satu dari 5 jenderal besar Crosshaven, telah datang ke tempat ini. Mengapa pemilik toko mendengarkan pemain seperti mereka dan bukan 3 pemain berpengaruh sebelumnya? Kelompok pemain pertama yang mendekati Izrod tahu bahwa sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu hingga anggota guild mereka yang berpangkat lebih tinggi tiba. Saya pemimpin serikat Crosshaven, Ewan. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda, Izrod. Ucap Ewan dengan nada yang tidak terlalu sopan maupun sombong. Selanjutnya bab 221 perebutan guild teratas. Bagian 2.